Me time apa? Kamu senangnya apa sih? Aku itu senangnya justru ya hobiku itu sederhana sebenarnya. Apa? Ketika aku ngelihat orang-orang teman-temanku itu pada berantem itu seneng. Loh kan, tuh. Ca juga kan maksudnya mobil sport enggak. Padahal kan sebenarnya kayak pasti kalau duit pasti mumpuni dong. Mobil sport enggak ya? Mobil sport gimana? Mobil sport ada gak sih? Orang aku sport aja males. Apalagi mobilnya. Enggak, tapi gue denger Bromptonnya aja banyak banget kan. Sepeda apa Bromptonnya? Banyak banget. Apa? Seharga mobil sport. Terus nggak dipakai lagi gitu loh. Bisa aja, Bang. Lebih mahal itu, Bang. Dari dulu nih ya, saya mengawali karir di entertain ini. Doa saya itu sampai sekarang sama. Apa tuh, Cak? Jadi begini. Saya tidak terkenal nggak apa-apa. Nggak terkenal Saya nggak ngetop nggak apa-apa, saya nggak populer ya nggak apa-apa. Yang penting adalah rezeki saya lancar dari profesi ini. Bener gak sih kalau gue dapet info lu tuh MC yang paling mahal saat ini? Cak Lontong, jangan bohong. Enggak bukan. Kalau itu kan Guys, jumpa bersama kali nih ya, gue tuh ngajakin lo tuh dari kita punya program bareng lo. iya waktu itu ya. Bulan puasa 2 tahun yang lalu apa setahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. 2021. Iya. Terus apa namanya punya program bareng di Trans 7 sesaat ya kan, baru akhirnya jumpa lagi sekarang. Sampai apa kabar sih, Kak? Baiklah, kamu tahu sendiri lah. Semakin tua kan. Itu prestasi tuh. Makin tua. Nggak semua orang bisa tua dong. Makanya itu saya bilang prestasi. Alhamdulillah. Bisa menjadi tua itu kan sebuah prestasi. Masih jadi MC nomor 1 terkaya? Masih? Loh. Enggak, serius ya. Bener gak sih kalau gue dapet info lu tuh MC yang paling mahal saat ini? Cak Lontong, jangan bohong. Enggak bukan. Kalau itu kan sebutan orang sebenarnya termahal, paling itu kan relatif. Mahalnya itu di mana? Ukurannya apa? Standarnya? Tapi kalau di atas kertas Cak Lontong tuh katanya MC di antara semua para artis yang MC nih, Cak Lontong tuh yang paling mahal harganya saat ini. Karena gini, menurut kita juga punya kode etik, bukan kode etik. Ya. Biasanya kan kita MC itu berapa kan nggak tahu kita kan. Ya, jadi kita mau ngomong saya termahal atau termurah kan juga nggak ngerti. Oke. Tapi sampean ngerasanya mahal nggak? Kalau menurut aku wajar. Wajarnya tuh dari seginya apa? Dari mahalnya wajar. Berarti mahal. Kak, Cak, lu tuh kalau bisa begini, gue kan suka ngikutin lu tuh stand up comedy segala macam gitu. Terutama untuk company ya, Cak Lontong tuh termasuk yang paling cocok menurut aku gitu. Karena memang mungkin lu tuh bapak-bapak juga, jadi cocok masuk ke bapak-bapak, kan biasanya pegawai bapak-bapak kan iya, gitu. Rata-rata. Atau kamu tuh nyari ide-idenya tuh mana yang bisa cocok banyak perusahaan gitu? Sebenarnya yang harus dia tanya dulu, yang nganggep aku kok bisa cocok di company itu alasannya apa? Ya, dari mana? Perawakan kalau aku bilang. Nah kan, berarti udah ada jawabannya, kenapa pakai nanya? Tapi kata-katanya. Biasanya ya gini memang ya. Nih, aku itu sebagai ini ngomong masalah komedian sebagai stand up komedian atau komika gitu ya. Aku itu bersyukur karena di antara ribuan komika yang muda-muda yang luar biasa bakatnya, pinternya ya kan. Dan lebih murah. Iya dong. Itu proses, kalau itu proses. Maksud gue gini, orang kan sekarang karena kamu udah mahal, yang baru-baru ini lucu juga dan lebih murah gitu. Tapi Cak Lontong bertahan terus, kenapa gitu? Nah itu karena gini, menurut aku tuh sangat beruntung karena aku punya segmen sendiri gitu loh. Punya segmen sendiri itu gini. Di kalangan yang suka kamu sebut misalnya company, terus di mungkin di kementerian, mungkin di pada konsep atau level seperti itu, saya pas karena saya bukan tipe komika yang bisa ngomong lu gue malah nggak bisa aku ngomong gitu. Betul. Gua ini nggak habis pikir, nggak cocok. Jadi gaya bahasa kan bahasa jadul, gaya bahasa mungkin relatif baku, mungkin itu yang lebih cocok di itu sekarang. Tapi kan kita nggak bisa ngomong. Mungkin 10 tahun ke depan berbalik tuh karena yang menempati posisi pada level itu kan orang-orang yang hidup di masa sekarang masih merintis atau apa. Jadi mungkin zamannya beda lagi, justru bisa jadi mereka nggak paham
bahasaku dianggap kuno nanti 10 tahun ke depan. Gitu nah, ya. bisa School. jadi gitu. Makanya artinya di segmen itu persaingannya kan jadi nggak terlalu banyak. Walaupun dari sekian banyak yang lucu-lucu tadi, tapi karena mereka di area yang berbeda, jadi nggak langsung head to head bersaing dengan aku. Nah, tapi kenapa Cak Lontong selalu dengan karakter warnanya Cak Lontong dari awal keluar? Maksudnya gini kan, orang kan sekarang makin update banyak yang viral dan segala macam gitu. Kan kadang-kadang ada beberapa komedian yang selalu pengen up to date. Nggak apa-apa, beda-beda kan strateginya setiap komedian gitu. Tapi ada perasaan gini nggak? Maksudnya kalau nggak up to date nanti ibaratnya jobnya juga demandnya jadi berkurang gitu. Kayaknya sampai orangnya santai banget gitu loh, main kayak gitu-gituan. Itu kan jadi gini, up to date itu pasti harus. Tapi kalau dalam konteks aku melihat pekerjaanku ini up to date-nya itu sebenarnya dalam konteks materi, dalam konteks isi itu aja ya. Karena materi jokes maksudnya ya? Ya otomatis, karena aku bisa menyesuaikan jokesku dengan hal yang up to date walaupun di segmennya gitu tadi, di company, di kementerian atau apapun. Tapi kalau bicara masalah kok kayaknya santai nggak ngoyo, itu juga sebenarnya relatif. Jadi kan gini, aku memang berprinsip buat aku ini profesi, ini adalah pekerjaanku. Jadi saya sebenarnya tidak butuh atau tidak mencari viral, exposure yang berlebihan ya, terutama yang berlebihan. Karena buat aku itu jadi nggak penting ketika saya tidak punya masalah dalam dunia entertain saya. Tahu maksudnya? Jadi gini, ada orang yang masuk ke dunia entertain, dia tidak bisa berjalan dengan baik karena dia mengandalkan atau dia punya kalau saya nggak viral, saya nggak jadi nih. Kalau saya nggak bikin sensasi, saya nggak jadi. Kalau saya nggak memaksakan dia nggak jadi. Ada yang seperti itu. Akhirnya dia melakukan hal-hal strategi yang seperti itu. Kalau saya, selama saya merasa bahwa rezeki saya lancar, rezeki saya baik-baik aja dengan seperti ini, ya saya juga nggak harus mengambil langkah yang sama dengan yang lain. Menurut saya gitu. Karena ini yang sering saya omong, bukan sering ya, tapi ada beberapa kali ada orang tanya itu gini. Mungkin di dunia entertain sama-sama entertain ya. Mungkin saya sebut agak aneh. Saya sendiri merasa. Unik. Kamu merasa? Aku merasa aku ini aneh. Anehnya itu salah satu kamu sebut. Aku termasuk orang yang nggak suka exposure dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Ngevlog enggak, ngevlog keluarga enggak, ngonten tadi aku bilang enggak, story aja juga kerja enggak. Akbar diperkerjakan juga, makan aja nggak disuruh ngapa-ngapa. Tapi kerjanya stabil. Bahkan gue sama Akbar suka ngegosipin dia. Cak Lontong tuh kalau orang stripping on air ya Bar, kalau dia stripping off air gitu. Nah kenapa bisa? Karena biasanya kan orang tuh biasanya getol gitu supaya dapat exposure itu dikencangin supaya dapat ya either itu on air ataupun off air. Sampai kan santai banget. Ya itu tadi. Aneh ini. Jadi aku itu bilang bahwa aku itu mungkin menurut kamu unik ya, tapi menurut aku ini aneh. Anehnya untuk orang entertain, saya memang berperilaku yang nggak sewajarnya entertain, yang semakin banyak muncul itu akan menjadi sesuatu yang dikejar, semakin viral itu sensasi apapun bentuknya lah, itu menjadi hal yang penting. Nah buat saya bukan itu poinnya, karena dari dulu nih ya saya mengawali karir di entertain ini, doa saya itu sampai sekarang sama. Apa tuh Cak? Jadi begini, saya tidak terkenal nggak apa-apa, saya nggak ngetop nggak apa-apa, saya nggak populer ya nggak apa-apa. Yang penting adalah rezeki saya lancar dari profesi ini. Doa saya itu hanya seperti itu. Uang maksudnya income tuh terus ngalir. Ya gitu. Namanya rezeki kan mencari nafkah ya, untuk keluarga, untuk apapun. Dalam bentuk apapun, bisa uang, bisa apapun. Nah, yang penting ini lancar. Mau terkenal, nggak apa-apa, saya nggak terkenal. Dari dulu saya berprinsip gitu, saya nggak apa-apa nggak diobrolin netizen nggak apa-apa. Malah lebih baik buat saya. Nggak diobrolin orang itu buat lebih baik, karena biar orang nggak capek ngobrolin saya, nggak ada gunanya juga. Ngobrolin calon dong apa gunanya? Nggak ada efek. Nggak ada gunanya. Juga ya? Iya. Mending ngobrolin Melani kan ada. Jangan dong. Jadi nggak mencari, orang kan sekarang banyak artis yang pengen viral supaya juga menghasilkan juga gitu untuk income juga. Kalau lo enggak ya? Iya. Tujuannya bukan ke situ memang. Enggak juga. Tapi sebenarnya itu juga saya melihat bahwa kendala saya itu sebenarnya di sini. Kelemahan saya. Saya itu sudah menjadi seperti sekarang ketika
sosmed, sosial media dan itu mulai tumbuh. Jadi saya tidak bisa pada posisi yang bisa berjalan bareng sama sosmed ini gitu loh. Saya tanya ya, saya challenge statement Cak Lontong barusan. Banyak juga loh yang sepantar-pantar Cak Lontong, maksudnya sudah sudah terbentuk karakternya, tapi dengan hajaran sosmed sekarang ini mereka beradaptasi. Mereka mengikuti gerakan anak muda dan juga apa yang update, apa yang viral sekarang. Kalau Cak kan enggak, you have your own world gitu kayaknya. Iya. Punya dunia sendiri Cak Lontong. Makanya saya bilang aku memang aneh. Iya. Aku itu memang aneh, tapi buat aku itu nggak masalah. Seperti orang seusia aku atau mungkin lebih tua dia lebih update di sosmed, saya kira ya wajar bahwa boleh-boleh aja orang memang sosmed ada untuk digunakan untuk itu. Tapi kalau toh saya tidak memilih itu kan juga boleh. Bukan betul. Berarti harus sama gitu kan. Dan itu pilihan yang menurut aku itu yang paling pas buat aku. Jadi saya tidak harus menjadi seperti orang lain, tapi saya seperti ini ya menurut aku yang pasnya segini ya segini. Tapi tim pernah nggak misalnya kayak Akbar kan tim lu yang muda-muda bilang, Cak bikin dong apa kayak kita ngonten kayak apa kayak teman-teman gitu loh. Bahkan dia ngajaknya ngondek. Ngondek. Kan aku kaku nggak bisa kan. Udah nggak, tapi pasti desakan dari teman-teman tim pasti ada. Jadi gini, saya tidak menutup atau anti enggak, tapi buat saya itu pasti nanti ada waktunya. Jadi kalau sekarang enggak, ketika semuanya sudah berjalan, sudah running well, kok calon dong mulai aja belum misalnya gitu ya nggak apa-apa. Kalau apa memang nggak mau, bukan nggak mau, tapi saya juga percaya nanti ya suatu waktu ada waktunya nanti pasti saya juga akan muncul seperti itu. Tapi tetap aja bahwa itu bukan hal yang saya bilang ini supaya viral supaya enggak seperti itu. Tapi tidak ada perasaan tertinggal dibandingkan teman-teman komedian. Nah itu enggak, karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan selama ini masih berjalan dengan baik. Jadi saya nggak merasa tertinggal. Kan tujuan orang masing-masing. Beda-beda. Iya. Kalau tujuannya sama mungkin saya bisa merasa tertinggal. Kalau tujuan kita beda-beda, saya punya tujuan sendiri. Kenapa saya merasa tertinggal dari yang lain? Enggak dong. Life purpose-nya seorang Cak Lontong itu apa? Sebenarnya sederhana. Kalau buat saya itu gini, saya itu orang teknik yang saya kuliahnya kan teknik. Melani, aku kan elektro dulu kuliah di ITS, lulusan elektro, bayangin. Terus saya bekerja di dunia entertain, komedi lagi, nggak ada kaitannya sama sekali. Jadi buat saya itu tidak pernah punya target dalam hidup saya yang harus gini, harus gitu, harus gitu. Buat saya sebenarnya adalah apa yang saya lakukan itu semua adalah ya untuk yang meneruskan saya. Saya punya anak, punya keluarga, apa yang saya lakukan ya untuk mereka. Artinya apa yang saya dapat ini semata-mata ya bukan untuk kesenangan, bukan apa buat saya itu. Artinya apa ya secukupnya aja, nggak perlu berlebihan. Soalnya kayak Cak juga kan maksudnya mobil sport enggak. Padahal kan sebenarnya kan pasti kalau duit pasti mumpuni dong. Mobil sport enggak ya? Mobil sport gimana? Mobil sport ada orang aku sport aja males. Apalagi mobilnya. Enggak, tapi gue dengar Bromtomnya aja banyak banget kan. Sepeda apa Bromtomnya? Banyak banget. Apa? Seharga mobil sport. Terus nggak dipakai lagi gitu loh. Bisa aja, lebih mahal itu, Bang. Jadi apa yang bikin me time lu tuh apa? Karena kan seorang komedian itu adalah orang yang selalu berusaha untuk memberikan tawa. Kalau lu nggak hadir dari lu gelas yang penuh, lu ngasih orang terus, kan lu dry dong, kering lama-lama. Me time lu tuh apa? Spa. Itu tadi perusahaan apa? Me time lu, kamu senangnya apa sih? Aku itu senangnya justru ya hobiku itu sederhana sebenarnya. Ketika aku ngelihat orang-orang teman-temanku itu pada berantem itu seneng. Loh kan tuh hiburan buat aku ini aku itu nyaman ketika sederhana aja karena aku punya hobi ya hobi dalam arti kesenangan kayak misalnya ini kamu kalau aku kemana-mana kamu pasti ini hobiku dari dulu dan sampai sekarang masih tetap jalan terus sepeda juga hal yang seperti itu. Itu hal yang membuat aku seneng. Dan aku memang nggak hobi untuk hal yang memelihara, misalnya ada yang suka melihara burung, melihara. Nah itu aku nggak suka karena yang buat yang bernyawa itu saya nggak terlalu suka. Bukan nggak suka, saya takutnya kalau nanti nggak bisa ngerawat kan jadi mati atau sakit atau apa. Itu kan kalau burung yang bernyawa. Kalau bernyawa yang lain yang bisa pakai celana pendek gemes mungkin. Wah itu halangnya kan bisa mengurus diri sendiri kalau. Terakhir Cak, pernah kehabisan ide nggak?
maksudnya kehabisan ide misalnya bikin komika, lawakan atau segala macam? Pernah nggak mentok? Pernah, namanya juga manusia itu pernah harinya mentok, mau apa lagi ya ini apa? Ya sementok-mentoknya kita, sehabis-habisnya ide kita, ya kita pakai ide yang lama. Tinggal bagaimana kita ya dimodifikasi lah. Seperti jadi inovasinya lebih ke modifikasi. Kalau kita cari komedi yang benar-benar baru total ya susah ya. Susah juga. Makasih Cak Lontong. Sama-sama Melani. Sehat selalu ya Mel ya. Sering-sering diundang loh. Ngajak kamu susah. Nah, ngajak ini buktinya gampang. Karena mau MC bareng. Makasih ya Cak. Thank you so much for watching guys. Bye.